dan manajemen waktu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada. Tujuan dari layanan bimbingan prasikal kita kali ini yaitu kita akan mempelajari tentang manajemen diri yang baik dan juga manajemen waktu yang baik, sehingga nantinya kalian bisa mengatur diri kalian, mengelola waktu kalian, sehingga waktu yang kalian gunakan bisa lebih produktif, lebih seimbang, dan kalian bisa menerapkannya ke kehidupan sehari-hari kalian. Nanti kalian juga akan merancang jadwal harian. Tahu jadwal harian? Tahu. Tahu semua ya. Oke. Untuk langkah-langkah kegiatan kita hari ini, pertama, ibu akan meminta kalian untuk mengisi jar activities. Jar activities itu seperti ini. Nanti kalian warnai dengan pensil warna, krayon atau spidol, semuanya bawa. Ada yang nggak bawa? Ada. Yang nggak bawa nanti ini ke temennya ya. Oke. Kasih teman-teman yang nggak bawa ya. Dan setelah kalian mengisi, nanti ibu akan nanya apa yang telah kalian warnai. Setelah itu kita akan membahas tentang materi manajemen waktu dan manajemen diri. Ibu juga akan menunjukkan video kepada kalian, video seseorang konten kreator yang mungkin kalian kenal. Setelah kita menonton video sama mengerjakan materi, nanti ibu akan minta kalian untuk membuat jadwal harian atau daily planner. Jadi kalian bukan hanya sekedar belajar materinya, tapi kalian juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sampai di sini ada yang belum dipahami, ada yang ditanyakan? Iya ada ya. Kalau kalian ketahui bahwa kita akan melaksanakan layanan bimbingan prasikal kita selama 40 menit sesuai dengan waktu jam BK. Dan nantinya ibu minta kalian untuk terbuka dalam menyurahkan pendapat, dalam menanggapi apa yang telah kita bahas, gitu ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalian bebas secara terbuka untuk menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan, untuk mengomentari apa yang telah kita bahas hari ini. Namun sebelum itu, ibu ingin bertanya, apakah kalian ada yang merasa terpaksa untuk mengikuti kegiatan kita hari ini? Ada ya. Oke, berarti untuk asas kesukarelaan sudah terpenuhi. Artinya kalian secara sukarela untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Berikutnya, ibu ingin bertanya dulu kepada kalian sebelum kita mulai pelajaran. Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita? Ya. Tapi ada yang belum jawab. Jadi ibu tanya sekali lagi, apakah kalian sudah siap? Iya. Oke, untuk mengawali kegiatan kita sesuai dengan yang telah ibu kasih tahu tadi, kalau sekarang kita akan mengawali kegiatan dengan mengisi jar activities. Ibu akan membagikannya satu persatu pada kalian, setiap orang mengambil satu, kemudian mengisi warna pada kompleks jar activities. Yang kompleks gede ini nanti berisi pertanyaan. Kita lagi menjelaskan. Ayo kita bertanya. Dibalikan sama juga ya. Ibu bertanggung apa? Enggak. Udah dapat semua ya kakak? Udah lagi. Ada yang belum dapat semua? Ya. Ibu jelasin ya cara mengisinya. Ini di sini satu
membuat toples bolak-balik. Kalian isi dulu yang bagian depan, yang dimana toples depan ini berisi pertanyaan yang perlu kalian jawab. Jawabannya diisi dalam toples kita, dalam toples ini jawabannya. Pertanyaannya setiap anak itu berbeda. Jadi kalian jawab masing-masing ya. Gak boleh ada yang menjawab teks. Oke? Pakai bolpen. Yang benar diisi aja kan. Diisi sesuai dengan kalian. Kalau misalnya kalian tidak pernah melakukannya, ya udah tidak pernah. Kalau pernah isi lagi. Ya. Terus di belakang ini kan masih ada lagi toples kecil-kecil. Nah, ini nantinya toples ini kalian isi dengan warna. Bisa toples pertama ada kotak kan di bawah ini. Nah, di toples ini di kotaknya ini kalian isi nanti misalnya kegiatan kalian tidur ya. Nanti kalian warnai toples ini sesuai dengan waktu yang kalian gunakan selama tidur itu. Kalau misalnya kalian tidurnya itu misalnya kalian tidur selama 8 jam itu kan lama kan. Jadi nanti warnanya itu lebih banyak. Kita sampai warnanya bebas terserah kalian sesuai kreativitas kalian. Boleh berbeda namanya pakai apa saja terserah kalian. Pakai pensil warna, pakai bolpen, sesuai kreativitas kalian. Oke? Silakan kalian mulai dulu. Gak usah diwarnai. Bisa buat video saya sama kalian yang ada di sini. Ini cuma contoh aja ya. Tuh, sama ya. Itu pertanyaan. Kalian jangan kenapa? Kalau dapat tugas, biasanya kamu langsung ajarin atau tunggu mepet ke sekolah. Katanya apa? Ya. Kenapa? Oh ini pakai ini aja. Itu pertanyaan. Kalau kamu punya satu bulan, sebelum itu kamu biasanya ngapain? Apa? Ya boleh. Terserah kalian diisi sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Satu jawaban. Ya. Ya kenapa? Pokoknya ini yang kamu. Kenapa? Isi semua sesuai kegiatan kalian. Ingat ya, kegiatan yang diisi merupakan kegiatan yang kalian lakukan kemarin. Kegiatan yang kalian lakukan kemarin. Selama 1 hari itu kalian ngapain aja, terus isi di toples kecil itu. Nanti warnai juga sesuai waktunya. Harinya hari ya? Hari kemarin hari apa? Kan hari ini belum terjalani, kan kalian belum menjalani selama 24 jam. Kalian belum tahu kalian bakal ngapain aja. Pas Rabu kemarin kan Pak. Ya udah diisi gak apa-apa ya. Taruh di bawahnya boleh. Kenapa? Bisa kan isinya? Gak ada aja di sini. Oke. Kenapa? Kalau ada yang nggak suka. Kamu harus ikutan dengan game itu kan, dia juga kalau dia bisa mengontrol besar, maka kalian lihat konten itu ya sesuai sama jumlah kegiatan yang bakal
isinya kamu isi apa yang ya, karena diwarnai kemarin aku jaga baju karena tulisannya kelihatan kalau kita kotak ini, jadi kalian harus bawahnya. Kalau misalnya belum ngerti sama cara isinya, coba baca lagi yang di atas ini kan ada. Ya, kenapa? Ayo di sini. Bu, kegiatan belajar begini, Bu. Sedikit, Bu. Bu, kegiatan belajar begini, belajar matematika. Iya, kasih nama. Kasih nama. Itu mana? Nah, itu ya, menurut kamu intinya kegiatan yang kalian lakukan kemarin ya, kemarin itu ada ya. Kenapa kamu tadi di kampus ya? Kalau kita bandingkan sama yang lain, kalau ini kan sama 24 jam, kalau 24 jam, yang kan jam sebentar ya. Oh, maksudnya apa ya? Karena sesuai sama juga kerjaan banyak banget ya mama banyak. Bisa 1 menit lagi. Bisa 1 menit lagi. Kamu sudah? Ya. Itu aktivitas yang kalian lakukan adalah aktivitas yang kalian tulis di dalam aktivitasnya adalah aktivitas yang kalian lakukan. Meskipun toplesnya itu nggak terisi semua itu nggak apa-apa, karena jumlahnya disesuaikan dengan aktivitas yang kalian lakukan kemarin. Sudah semuanya? Jangan lupa ya yang sekolah tulis, yang PR tulis. Bahkan waktu itu
Kita kan 30 menit lagi. Dalam hitungan ke 15 detik semuanya Ada yang belum? Ada yang belum. Oke.
Kumpulkan. Kumpulkan, dikasih ke teman yang ada di sana kalian. Kumpulkan barang. Bagaimana sih cara orang itu untuk mengelola waktu yang dia miliki sehingga waktunya itu terasa bermanfaat, terasa bermakna bagi dia. Fakta tentang remaja dan waktu. Ada sebuah penelitian dari Frontiers in Psychology tahun 2023 yang menunjukkan bahwa remaja memiliki keterampilan manajemen diri dan waktu yang baik, cenderung memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi dan lebih mampu mengatasi stres akademik. Mereka juga lebih aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan memiliki hubungan sosial yang lebih positif. Kenapa dikatakan memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi? Karena biasanya dengan keterampilan manajemen diri dan waktu yang baik itu biasanya dia mampu mengatur segala tindakan dalam hidupnya sehingga dia tidak stres saat menghadapi suatu tugas yang menunggu. Kemudian apa sih itu manajemen diri dan apa itu manajemen waktu? Manajemen diri adalah kemampuan seseorang untuk mengatur emosi, kebiasaan, pikiran, dan tindakan agar selaras dengan tujuan. Artinya, kamu bisa membuat keputusan yang baik, misalnya menahan diri untuk tidak bermain game sebelum mengerjakan PR, atau memilih istirahat saat kalian sudah keras. Jadi kalian punya kemampuan untuk mengatur diri kalian sendiri. Kalian mau ngapain sekarang, kalian mau ngapain nanti, kalian mau melakukan apa sekarang, kalian mau melakukan apa nanti. Kemudian untuk manajemen waktu adalah cara mengatur dan membagi waktu dengan baik untuk melakukan suatu kegiatan, menyelesaikan tugas dan kemudian mencapai tujuan yang kalian harapkan. Artinya kalian tahu kapan harus belajar, kapan harus main, dan kapan harus istirahat. Jadi tidak ada yang namanya lupa waktu untuk makan, lupa untuk tidur, lupa untuk belajar, lupa mengerjakan tugas, dan alasan lainnya. Kemudian mengapa manajemen waktu itu penting? Manajemen waktu itu karena manajemen waktu itu baik untuk membantu kita dalam mengurangi stres. Kenapa seperti itu? Karena dengan manajemen waktu yang baik, kita akan lebih mudah menangani tugas tanpa terburu-buru. Sehingga waktu main kita jadi lebih asik dan tidak ada beban yang menunggu kita. Kedua, meningkatkan produktivitas dan pola hidup sehat. Artinya kita bisa mengatur waktu untuk menyeimbangkan kegiatan kita sehari-hari. Kita bisa menyeimbangkan kegiatan kita untuk olahraga, belajar, bermain. Kemudian yang ketiga, mencapai tujuan, membantu mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang baik untuk pribadi maupun akademik. Contohnya, kalian punya tujuan di semester ini mau peringkat 1. Dengan manajemen waktu ini kalian akan mengelola waktu. Gimana sih caranya? Kalian menentukan kapan harus belajar, kapan harus bermain, sehingga kalian bisa mencapai tujuan kalian untuk menjadi peringkat 1. Selanjutnya ada mencapai keseimbangan, membagi waktu secara efektif antara keluarga, kegiatan bermain, dan juga belajar. Berikutnya membentuk karakter mandiri dan terencana. Seseorang yang mampu mengelola waktu dengan baik, mengelola diri dengan baik, biasanya itu merupakan orang yang mandiri dan orang yang penuh dengan perencanaan. Jadi dia nggak tergesa-gesa untuk melakukan suatu hal, tidak terburu-buru untuk melakukan suatu hal tanpa perencanaan yang baik. Ya. Kemudian tips manajemen diri dan waktu. Tips manajemen diri dan waktu yang
Contohnya, aku ingin nilai matematikaku naik, atau aku ingin bisa bermain gitar. Maka untuk mencapai tujuan ini tentunya kalian kan akan meluangkan waktu, akan mengatur waktu. Kapan kalian harus belajar bermain gitar, kapan kalian harus belajar untuk sekolah, kapan kalian harus bermain gitu ya. Kemudian strategi manajemen diri dan waktu. Untuk melakukan manajemen diri dan waktu, hal pertama yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian tekankan, kalian perlu mengenali diri kalian sendiri. Kapan waktu kalian paling fokus? Kapan waktu belajar yang cocok untuk kalian? Kapan waktu bermain yang cocok untuk kalian? Kapan waktu tidur yang cocok untuk diri kalian? Jangan sampai ya pas waktu yang cocok untuk belajar bagi kalian masih kalian gunakan untuk tidur, masih kalian gunakan untuk rebahan. Jadi yang bukan rebahan kan? Terus yang kedua, pahami pemicu lupa waktu. Misalnya pemicu lupa waktu kalian karena bermain game atau bermain HP, maka kalian hindari pemicu. Maka kalian hindari, jauhkan diri kalian dari HP. Yang ketiga, buat jadwal sederhana. Kalian bisa membuat jadwal harian sederhana atau daily planner. Kalian pasti udah tahu daily planner kayak apa kan? Nah ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat, buat jam khusus HP. Kalau kalian gampang terdistraksi, gampang terganggu, teralihkan fokusnya karena HP, maka kalian buat jam khusus kapan waktunya kalian bermain HP. Yang keempat, save ini kalian bicarakan sendiri kalian sendiri, bangun niat bagi kalian. Kalian contohnya hidup hanya sekali, kalian bangun misi bagi kalian. Hidup hanya sekali, jadi aktif setiap waktu itu bermakna. Kemudian yang terakhir ada self reward. Kalian kasih hadiah buat diri kalian sendiri setiap tujuan yang sudah kalian dapat. Misalnya, contohnya kalian di semester ini kalian berhasil untuk menjadi tingkat pertama, maka kalian bisa belajar bagi diri kalian. Oke. Teknik prioritas, teknik menentukan prioritas. Ini ada menurut Edison Power, ada Edison Power Metric. Di sini ada 4. Memprioritaskan yang penting dan mendesak, maka lakukan segera. Penting tetapi tidak mendesak, maka jadwalkan di sisi lain. Tidak penting tapi mendesak, delegasikan atau tunda. Dan tidak penting dan tidak mendesak, maka hapus dari daftar kegiatan kalian. Menghindari gangguan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jika gangguan terbesar kalian karena HP, maka matikan notifikasi HP atau hindari, jauhkan HP dari pandangan kalian. Kemudian saat kalian belajar, jika kalian tipe yang butuh tempat sepi untuk belajar, maka cari tempat sepi, tempat yang nyaman, tempat yang tenang untuk belajar. Kemudian tetapkan batasan waktu penggunaan media sosial atau aplikasi non-produktif. Jangan lupa setiap kegiatan yang kalian lakukan, kalian berikan waktu untuk diri kalian istirahat. Misalnya kalian belajar selama 25 menit, maka 5 menitnya istirahat. Dan begitu pun seterusnya. Ibu akan istirahat sebentar ya. Ibu akan menunjukkan sebuah video kepada kalian. Video seorang yang mungkin bisa dapat kalian jadikan motivator dari salah satu peserta Clash of Champions. Ada yang bisa nebak siapa orangnya? Apa ya? Kita langsung nonton videonya. pertama adalah aku mengalami gangguan terbesar aku yaitu frenul. Karena jadi aku sama temen juga susah banget. Jadi kalau aku lagi belajar aja aku ngecain kayak di bawah meja atau di tas. Jadi aku bahkan nggak tahu ada HP sekarang. Yang kedua ini kayaknya teknik yang mungkin orang sering bilang aku nggak pernah dieksekusi dengan baik. Jadi aku kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku belajar, aku tuh selalu pasang timer. Jadi 40 menit aku belajar.
aku istirahat, dan pulang juga 1 hari sampai akhirnya baru istirahat terpanjang. Nah, aku ini juga banget sama aku karena tuh jadinya aku nggak excited pas aku lagi istirahat karena aku tahu aku udah belajar nih aku tinggal 10 menit istirahat dengan tenang. Dan juga ini penting banget. Biasanya kalau aku belajar aku tuh selalu manfaatin dalam kosong kosong hari kuliah. Dan nanti kan dari tadi ada masing jam, ada 2 jam. Biar aku nggak ngabisin waktu, aku tuh selalu buat paginya aku malam segininya apa sih yang pengen aku pelajarin. Jadi pas udah ada jam kosong aku bisa langsung belajar untuk pelajaran ini lagi. Nah, tapi kan kalau di ini kan capek ya, aku cuma di kalau lagi istirahat aku selalu ini kopi pas aku lagi kecapean. Makanya aku dari sini Ada sponsornya ya. dari saya ini kopi putri final pastinya Ada di sana ada susu atau makanan cepat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, minta kalian membuat desain daily planner. Kalian bebas membuatnya di Canva atau di aplikasi lainnya, itu terserah kalian membuatnya. Nanti daily planner yang kalian buat ini kalian isi dengan kegiatan kalian setiap hari. Dan kalian isi selama 1 minggu ke depan dari hari ini sampai hari Sabtu. Kemudian hari Kamis dikumpulkan dan kita bahas bersama. Oke, ada yang bertanyakan? Ada? Ada ya. Nanti silakan kalian bikin desainnya di rumah kalian masing-masing. Kemudian kalian isi daily planner. Kalau udah nggak ada yang bertanyakan, sekarang ibu minta 1 orang untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas. Maju. Saya. Saya sampaikan kesimpulan dari yang kita hari ini, apa yang sudah mendapatkan hari ini. Jadi kesimpulan saya dalam materi hari ini adalah kita harus punya rencana dalam mengatur kegiatan sehari-hari kita. Salah satu cara untuk mengatur kegiatan sehari-hari kita adalah membuat daily planner yang bisa kita tulis di kertas maupun kita buat dalam bentuk diagram. Ya, dari saya. Terima kasih, tepuk tangan dong, kalau waktu dan mengelola dengan rencana yang baik, tentunya kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan, apa yang bisa dilakukan kalian. Terakhir, ibu minta pesan-pesan dan harapan dari 1 orang. Siapa yang mau maju? Ayo. Siapa yang mau maju? Dari cewek mungkin, kan tadi udah jawab nih. Dari depan, mau maju. Nah, yang pertama nanya. Ya, ayo. Pesan saya untuk hari ini adalah hari ini akhirnya sangat sederhana. Saya bisa mempelajari tentang hari ini. Saya bisa memahami bagaimana membagi waktu untuk saya dalam hari-hari. Terima kasih. Harapannya apa? Harapan untuk kegiatan berikutnya. Kegiatan berikutnya. Semoga bisa mendapatkan materi Terima kasih, tepuk tangan. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, aku mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena telah mengikuti kegiatan kita hari ini. Dan ibu ingin beritahu kepada kalian bahwa minggu depan kita akan kembali lagi pada layanan dunia klasikal dengan materi yang sama dan kita akan bahas tentang daily planner yang telah hadir selama ini. Ibu akhiri kegiatan kita kali ini dengan pembacaan